Halo kawan-kawan, kali ini aku akan merekap salah satu film termahal dari Netflix, yaitu The Gray Man tahun 2022 yang disutradarai oleh si Russo. Dan si Russo ini juga sutradara dari Avenger Endgame sama Captain America. Pemerannya pun mantan pacarku sendiri, si Ana de Armas, sama ditambah lagi abang tampan kita yaitu Chris Evans. Ya, terlepas dari itu semua, kalau ada kritik dan saran dari kawan-kawan, tulis aja di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk aja ke filmnya. Oh my god. Di suatu penjara Florida, seorang komandan CIA, Donald Fitzroy alias Fitz, menawarkan pembebasan kepada seorang narapidana pembunuhan yaitu Courtney Gentry. Tapi dengan syarat Courtney harus bekerja dengannya di CIA. Courtney pun setuju dan bergabung ke CIA dalam skuad bernama Sierra Project. 8 tahun kemudian, setelah bergabung di CIA, kini Courtney diberi nama dengan Agent Six. Six kali ini berada di Bangkok, Thailand. Atas instruksi dari Danny, seorang komandan CIA yang baru, untuk menjalankan misinya. Misinya kali ini yaitu untuk membunuh target dan menggagalkan sebuah transaksi yang bisa membahayakan CIA. Six juga tidak sendirian di sini. Ia ditemani dengan agen lainnya yang bernama Miranda. Tidak berselang lama, target pun datang dengan pengawalan ketat. Misi pun dimulai. Awalnya misi ini berjalan mulus, dari pengambilan senjata hingga penempatan posisi untuk eksekusi. Six sudah berada di posisi, target pun sudah dikunci dan izin menembak sudah diberikan oleh Danny. Tapi, tiba-tiba, seorang anak kecil datang menutup jalur tembak dari Six. Lantas, Six pun merubah rencananya ke rencana baru yang barbar. Ia yang tadi memakai AWM, beralih menggunakan senjata tajam seperti pisau, silet, dan garpu, anjay, dan menyerang langsung dari dekat. Six yang sudah membantai semua pengawal dari targetnya itu, kini buy one dengan targetnya. Pergelutan pun dimenangkan oleh Six dengan easy wheezy peasy. Setelah pergelutan itu, target ini pun memberitahu bahwa ia sebenarnya mantan agen CIA. Nama dia dulu adalah Four, yang juga anggota dari grup Sierra sama seperti Six. Four ini pun lantas membocorkan informasi bahwa sebenarnya Danny, sang komandan CIA, adalah orang jahat dan berpesan agar Six menghabisi mereka. Lalu Four pun memberikan kalung kepada Six. Six pun mengambil kalung tersebut dan pergi begitu saja. Mungkin di sini kalian akan berpikir bahwa misi tadi berjalan sukses, target terbunuh dan selesai wassalam, tapi tidak kawan-kawan. Misi ini gagal. Karena Danny, sang komandan, sebenarnya menginginkan kalung yang ada di tangan Four. Dan setelah digeledah, ternyata kalung itu tidak ada. Di tengah jalan, karena penasaran maksud dari perkataan Four dan juga isi dari kalung itu, Six pun membuka kalung tersebut dan ternyata isinya sebuah flash disk. Masih penasaran juga, Six pun mampir ke warnet terdekat untuk membuka file yang ada di dalam flash disk tersebut. Terlihat ada foto Danny di salah satu file tersebut. Six pun mengklik subscribe. Six pun mengklik file tersebut, tapi sayangnya file tersebut terkunci dengan password. Ia pun pergi sembari mampir ke tempat ekspedisi semacam JNE gitu untuk mengirim flash disk.
Six yang saat ini menaruh curiga terhadap Danny dan menyangka bahwa ia akan diincar habis-habisan oleh Danny, ia pun menghubungi Fitz yang sudah tua dan sudah pensiun dari CIA ini untuk meminta bantuan. Lantas, Fitz pun menyuruh Six untuk pergi ke bandara. Esoknya di bandara, Six disambut oleh para pria besar berseragam tentara dan ia pun dibawa OTW ke Eropa untuk menemui Fitz. Danny yang sedang pusing karena misinya gagal dan kalung itu berada di tangan Six, mengerahkan agen ganasnya yaitu Lloyd Hansen untuk memburu Six. Di sini Lloyd punya strategi untuk memancing Six keluar, yaitu dengan memeras orang terdekat Six. Ya, siapa lagi kawan-kawan kalau bukan Fitz, sang mantan komandan dari Six. Lloyd pun bergerak cepat. Ia pun menculik ponakan Fitz yang bernama Claire, lalu mendatangi Fitz dan menyuruhnya untuk membunuh Six. Fitz yang tidak punya pilihan lagi menuruti apa yang diminta si Lloyd agar keponakannya selamat. Fitz pun lantas menghubungi anak buahnya yang berada di pesawat untuk membunuh Six saat itu juga. Tapi dasarnya Six orangnya susah mati, ia pun melawan. Pergelutan 1 lawan 5 ini pun sangat menegangkan. Six bertarung bagai ninja dari Konoha. Ya udahlah. Sampai-sampai dinding pesawat dibuatnya pecah kocar-kacir. Akibat dinding yang pecah, Six pun terlempar keluar dari pesawat bersama satu musuhnya yang tersisa. Pergelutan di udara pun tidak terhindarkan. Six pun memenangi duel udara tadi dan mendarat dengan selamat. Six yang heran kenapa Fitz tega menyerangnya ini, lanjut menelpon ke Fitz untuk penjelasan. Dan di sini Fitz menjelaskan bahwa ponakannya disandra dan ia diancam oleh Lloyd. Di sisi lain, Lloyd yang mendengar bahwa Six masih hidup ini pun murka semurka-murkanya. Sampai-sampai ia berniat menyuruh semua pembunuh bayaran untuk memburunya. Kembali ke Six yang saat ini OTW menuju kota Vienna. Sesampainya di Vienna, ia mengunjungi seseorang untuk membuat paspor. Tapi sialnya, Six kali ini dijebak oleh orang tersebut. Lloyd yang mendapat informasi kalau Six sudah tertangkap langsung OTW menuju lokasi. Tapi Six kali ini menunjukkan skill luar biasanya untuk melepaskan diri dari jebakan tersebut dengan membuat bom dari peluru yang ada di pistolnya. Di situasi terdesak ketika Lloyd sudah menodongkan pistol ke Six, tiba-tiba Miranda datang dan menembakkan peluru bius ke kaki Lloyd yang membuat Lloyd tak sadarkan diri. Miranda lalu membawa Six pergi dari sana. Mulanya Miranda sangat marah terhadap Six karena kejadian ini, tapi setelah mendengar penjelasan Six, Miranda pun mengerti dan mengantar Six ke Praha. Lloyd yang sudah sadar kembali ke markasnya, tempat di mana Fitz dan Claire disandra. Lloyd diberitahu timnya kalau Six telah mengirimkan flash disk incarannya lewat paket JNE ke Praha. Lloyd yang bingung kepada siapa paket itu dikirim langsung menginterogasi Fitz.
Di sini, Fitz yang tidak mau memberitahu siapa yang ada di Praha terpaksa harus menerima metode interogasi ekstrim. Lloyd pun tanpa segan-segan mencabut kuku Fitz satu persatu agar Fitz membuka mulut. Tapi itu tidak cukup, kawan-kawan. Fitz ini orang yang kuat, sangat-sangat kuat. Akan tetapi, iman Fitz ini runtuh ketika Lloyd menyuruh anak buahnya untuk membawa Claire, ponakannya, menyaksikan ia disiksa. Di Praha, Six dan Miranda bertemu dengan Margaret. Margaret ini ternyata mantan komandan CIA juga dan ahli dalam dunia perhackingan. Ternyata dalam file-file tersebut semua adalah catatan kejahatan yang dilakukan oleh Daniel, mulai dari kejahatan pengeboman, pembunuhan, kekerasan, sampai pembegalan, semuanya ada. Setelah puas melihat isi dari flash disk tersebut dan ingin berpamitan, mereka bertiga pun terkejut sejadi-jadinya ketika dihujani tembakan dari luar. Sudah terlampau modar dan ambyar karena dihujani tembakan, ketiganya pun mencoba kabur dari situasi tersebut. Tapi, Ibu Margaret tidak mau. Ia ingin tetap di rumahnya dan menyuruh Six pergi secepatnya. Situasi mulai mencekam. Anak buah Lloyd kali ini masuk. Ibu Margaret kali ini duduk dengan santuy sembari menunggu anak buah Lloyd mendekat. Dan tiba-tiba Ibu Margaret pun is dead. Sementara itu Six yang mengkaburkan diri tidak sengaja terciduk oleh polisi dan Six pun tertangkap. Tapi tidak semudah itu. Six berhasil melawan para polisi dan melarikan diri. Tapi sayangnya ia tertabrak mobil dan polisi pun berhasil menangkapnya lagi. Six pun dibawa oleh polisi ke tengah taman dan diborgol di sebuah kursi. Lloyd pun tidak tinggal diam. Lloyd yang mengetahui keberadaan Six di taman mengirim pasukannya lagi. Six yang tangannya terborgol tidak bisa apa-apa, hanya pasrah dan menunggu. Tidak sengaja Six melihat senjata milik polisi yang sudah mati. Ia pun melawan dan berhasil meloloskan diri. Bukannya lari, ia pun masuk ke dalam kereta dan mulai menyerang balik. Sementara dari belakang muncullah Miranda dengan membawa mobil untuk membantu Six. Six dan Miranda kali ini pergi untuk menyelamatkan Fitz dan Claire yang sedang disandra. Tapi tanpa diketahui ternyata masih ada pembunuh bayaran yang disewa oleh Lloyd untuk mengikuti Six dan Miranda. Tanpa aba-aba dan teteng aling-aling, pembunuh bayaran muncul dari balik selambu. Six dan Miranda yang kaget dan belum siap ini kewalahan. Ditambah skill dari sang pembunuh bayaran yang sangat handal membuat keduanya harus jatuh bangun menghadapinya. Pergelutan yang sangat sengit ini membuat flash disk yang dibawa oleh Six jatuh. Sang pembunuh bayaran yang melihat flash disk yang terjatuh ini pun langsung membawanya kabur. Dengan energi yang terkuras cukup besar, Six dan Miranda pun tidak sanggup untuk mengejar si pembunuh bayaran. Sang pembunuh bayaran pun lolos dan langsung membawa flash disk tersebut untuk diserahkan ke Lloyd.
Singkat cerita, Six dan Miranda kini tengah rehat sejenak sembari mengobati luka yang dialami Six. Setelah dirasa sudah cukup sehat dan enakan, kali ini mereka menuju ke markas Lloyd, tempat di mana Fitz dan Claire disekap. Mula-mula mereka membunuh 2 orang penjaga yang berjaga di sekitar markas dan merampas persenjataan milik kedua penjaga tersebut. Kini tugas pun dibagi. Miranda berperan sebagai pengalih perhatian yang menyerang langsung dari depan. Pertama-tama ia menjatuhkan helikopter dengan bazooka dan menyerang masuk dengan cepat. Di sisi lain, Six berperan sebagai penyusup mengendap-endap untuk menjemput Fitz dan Claire. Attaboy. You ready? Put these in your ears. Kini mereka mengendap-endap untuk keluar dari markas tersebut. Tapi sayangnya, Lloyd telah menyadari strategi ini dan menembak Fitz. I'm out. Get her gone. Fitz yang sudah tidak kuat untuk berjalan lagi dan ibarat kata sudah tinggal satu nafas ini, menyuruh Six dan Claire pergi dan meninggalkannya. Miranda yang mencoba mencari flash disk dihadang oleh si pembunuh bayaran dan terlibat pergelutan dengannya. Di sini teknik cekik-mencekik pun diadu. Cukup lama bergelut, si pembunuh bayaran ini tiba-tiba memberikan flash disk tersebut kepada Miranda begitu saja. Ia berkata kalau ia tidak suka dengan cara kerja Lloyd yang telah menyiksa anak kecil. Oke, cukup bijak juga abang tampan kita ini. Kembali ke Lloyd yang sedang mengejar Six. Kali ini pertarungan yang sangat hebat membuat jari Lloyd putus. Berada di posisi kewalahan, Lloyd pun membawa Claire. Di sini Lloyd yang merasa sangar melepaskan Claire dan mengajak Baywan jarak dekat tanpa pistol dengan Six. Duel berjalan sangat sengit. Six yang tertusuk berkali-kali masih sanggup untuk membalikkan keadaan. Tapi, tiba-tiba Lloyd ditembak oleh rekannya sendiri yaitu Susan. Susan yang sebenarnya adalah tangan kanan dari Danny ini memberikan tawaran untuk Six. Jika Six mengikuti apa yang Danny dan Susan mau, mereka akan membiarkan Claire dan Six untuk tetap hidup. Six yang terdemek sangat parah dan sudah tidak bertenaga lagi, ini menyetujuinya. Dua minggu kemudian, Six dirawat di rumah sakit dengan pengawalan ketat. Sidang CIA yang mengkambing hitamkan Lloyd dalam kasus ini, dan flash disk dari Miranda yang sudah dihancurkan oleh Danny. Ketika Danny dan Susan mengunjungi rumah sakit tempat Six dirawat, mereka pun kaget. Semua pengawal tergeletak dan Six tidak ada di kamar. Kini Six menuju tempat Claire dan mengajak Claire pergi dari sana. Dan film pun selesai.